merekam. Baik, kita lanjutkan ke chapter 7. Di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar lanjutan dari phrasing ya. Yang kedua, kalau kemarin kita sudah belajar phrasing yang pertama yaitu mengenai penggunaan kata sifat. Di phrasing yang kedua ini nanti kita belajar mengenai penggunaan kata keterangan. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelumnya supaya nggak lupa ya. Oke, jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah menemukan kelima ya, 5 kelas kata yang perlu kita ketahui untuk memudahkan kita belajar struktur TOEFL. Yaitu yang pertama ada noun kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, conjunction, kata hubung di dalam kasus sentencing atau caranya melengkapi kalimat. Oke. Nah, tahap pertama di sentencing adalah teman-teman cari subjek dulu atau predikat dulu bebas. Kalau saya lebih senang predikat dulu ya. Jadi cari predikat dulu kemudian baru subjek kalau saya ya. Kemudian subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Jadi ada verb yang nggak bisa jadi predikat, seperti itu. Kemudian kalau kalimat lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Memang fungsi conjunction ini untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat, terutama conjunction yang selain van voice. Dan jika teman-teman menemukan penanda inversi, ada 6 ya penanda inversi, teman-teman yang kita bahas hari keempat. Nah, berarti cari yang bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Kemudian yang terakhir, jika teman-teman menemukan penanda double komparatif, ya sudah carikan gandengannya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau sudah dicek secara sentencing, ternyata teman-teman nggak menemukan kesalahan atau keanehan apapun yang hilang apa nggak nemu, berarti kasusnya adalah di phrasing, ya teman-teman. Dan di phrasing pertama kemarin kita belajar mengenai penggunaan kata sifat atau adjektif. Fungsi kata sifat itu menyifati atau menjelaskan kata benda dan tempatnya adalah di sebelum kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek, itu bisa ditambahkan dengan kata sifat sebelumnya ya teman-teman. Kata sifat sendiri dibagi menjadi 3 kemarin ya. Ada yang namanya determiner, yaitu kata sifat yang selalu butuh kata benda alias dia alias dia saya mute ya teman-teman. Oke, alias dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, yaitu yang pertama ada artikel the, an, kemudian ada demonstrative adjective, yaitu that, those, this, sama these. Kemudian ada possessive adjective atau kepemilikan, punya siapa bendanya, yaitu my, your, they, our, her, his, its, the world's, Darwin's, dan seterusnya. Oke, intinya yang ada tanda petik S kalau di soal structure TOEFL berarti itu adalah kepemilikan, ya, dia adjective, teman-teman. Oke, dan yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa milih salah satu saja untuk satu kata benda. Ya, jadi kalau sudah ada the jangan ditambahkan this, jangan ditambahkan kepemilikan lagi. Nanti jadi pemborosan. Oke, didengar pun juga nggak enak. Misalkan the book atau that the book nggak bisa, teman-teman. Oke, nah tapi ketika teman-teman sudah memilih salah satu dari kotak oranye ini, mau ditambahkan determiner selanjutnya nggak apa-apa. Yang berikutnya ada numeral. Misalnya yang pertama ada urutan, yaitu the first, the second, the third, the next, the last, 11th, 21st, dan seterusnya. Oke, itu caranya bilang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yang berikutnya, dan seterusnya. Kemudian numeral yang berikutnya ada yang menunjukkan jumlah ya teman-teman. Contohnya ada one, two, three, many, few, most, a number of, dan sebagainya, termasuk kata no ya. No itu adalah kata sifat yang mana dia masuk ke dalam determiner atau dia selalu butuh kata benda seperti itu. Kemudian ada caranya bilang yang lain yaitu other, harus diikuti plural noun atau kata bendanya nanti harus plural atau jamak. Another itu kata bendanya harus singular atau tunggal. The other itu untuk plural ya. The other juga bisa untuk singular. Seperti itu. Nah, itu adalah adjektif yang determiner atau adjektif yang selalu butuh kata benda. Kemudian yang berikutnya ada adjektif yang deskriptif atau epitet, yaitu kata sifat yang tidak selalu butuh kata benda. Dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, teman-teman. Dan ada 8 kategori untuk deskriptif adjektif, yaitu yang pertama kualitas atau karakter bendanya. Oke, yang kedua ada ukuran bendanya. Yang ketiga ada umur atau
suhu bendanya. Nah, ini boleh dibolak-balik, suhu dulu boleh, umur dulu juga nggak apa-apa. Yang keempat ada participle, ini istilahnya adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja, yaitu verb ing atau verb 3 ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada shape, itu bentuk. Yang keenam itu color, itu warnanya bendanya nanti. Yang ketujuh itu origin atau location, jadi asal, kalau nggak gitu letak bendanya di mana. Dan yang terakhir untuk deskriptif itu adalah bahannya bendanya tersebut. Jadi bendanya itu dibuat dari apa. Dan ini sudah diurutkan dari nomor 1 yang paling depan sampai nomor 8 yang paling dekat dengan kata bendanya ya teman-teman. Dan adjektif yang terakhir namanya noun adjunct atau noun adjective, yaitu kata benda tapi mencuri sifatnya kata sifat. Nah, kata sifat kan fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, tapi di sini kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Nah, itu namanya noun adjunct ya, teman-teman. Nah, noun adjunct sendiri dibagi menjadi 2, ada yang dibuatnya dari kata benda murni, contohnya bookshelf, rak buku, pencil case, kotak pensil, baby powder, bedak bayi. Nah, itu kata buku, pensil, sama bayi itu adalah kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Kemudian noun adjunct ada juga yang dibuat dari gerund ya, yaitu verb ing yang fungsinya menjadi kata benda. Nah, contohnya ada running shoes, sepatu lari, washing machine, mesin cuci, dining table, meja makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-6. Sebelum kita lanjut ke chapter 7, maybe anyone has a question? Silakan, teman-teman. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke chapter 7. Oke, di chapter 7 ini kita akan belajar mengenai adverb atau kata keterangan. Kalau kemarin kita belajar adjektif atau kata sifat, dia menjelaskan kata benda saja. Nah, tapi kalau adverb ini nanti bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain, teman-teman. Oke, terutama selain kata benda. Jadi kalau ada kata kerja dijelaskan pakai apa namanya kelas kata yang lain ya berarti kelas kata adverb. Kemudian kata sifat itu hanya bisa dijelaskan sama adverb malahan. Adverb sendiri juga bisa hanya dijelaskan dengan adverb yang lain seperti itu. Oke. Nah, kemudian bentuk adverb dulu ya. Jadi adverb itu bentuknya ada 2, teman-teman, atau dibuatnya ada 2. Yang pertama ada adverb yang murni. Kalau kita cek di kamus memang kelas katanya adverb. Ya. Contohnya ada adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin, yaitu perhaps, possibly, probably, maybe yang nyambung ya, teman-teman. Nah, itu artinya mungkin semua. Kelas katanya adalah adverb. Ya. Kemudian ada adverb of negation. Caranya bilang tidak atau bukan, itu not. Oke. Kemudian ada adverb of distinguishing, membedakan yang dijelaskan dengan yang lainnya. Nah, itu contohnya ada only atau just artinya hanya. Even artinya bahkan, especially artinya khususnya, exactly lebih tepatnya, seperti itu. Kemudian ada adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan tingkatan atau intensitas. Ya, contohnya ada really, sangat, very itu juga sangat, extremely itu juga sangat, rather itu agak, more itu lebih, most itu paling, seperti itu. Kemudian ada adverb of frequency, seberapa sering. Nah, ini biasanya untuk kata kerja, seberapa sering dilakukan. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Kemudian ada adverb of manner, keterangan cara. Contohnya ada, ini keterangan cara ini biasanya dibuat dari kata sifat yang ditambahkan li ya, teman-teman. Contohnya di situ ada slowly, dengan perlahan. Beautifully, dengan indah atau dengan merdu misalnya kalau suara. Well, dengan baik. Joyfully, dengan riang. Kemudian yang ketujuh ada keterangan tempat, contohnya here, di sini, there, di sana. Dan yang berikutnya ada adverb of time, keterangan waktu, contohnya ada now, sekarang, then, pada waktu itu, atau kemudian juga bisa. Yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok. Contoh ya teman-teman. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dibuat dari preposisi. Jadi preposisi itu aturan penggunaannya setelahnya harus diikuti kata benda. Pokoknya harus ada kata benda setelahnya dulu. Sebelum diikuti preposisi lain atau sebelum diikuti conjunction atau diikuti kata kerja. Nah, itu preposition harus ada kata benda dulu. Ya, teman-teman. Nah, preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan.
Nah, hanya satu preposisi saja yang tidak diikuti kata benda setelahnya, teman-teman, yaitu to. Kalau to itu boleh diikuti verb satu. Nah, tapi apapun itu, entah to, entah bukan to, karena dia preposition, kata setelahnya dirubah menjadi kata keterangan. Ya. Nah, contohnya nih, sama-sama mau bilang adverb of manner. Kalau tadi yang pure tadi nomor 6 ya, teman-teman. Contohnya slowly, beautifully, well, joyfully. Nah, ada juga keterangan yang dibentuk dari preposition plus noun. Keterangan cara contohnya on foot, artinya dengan jalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like a diamond, seperti sebuah berlian. Seperti itu. Contoh lagi, keterangan tempat. Contohnya ada at home, di rumah. To the market, ke pasar. On the desk, di atas meja. Contoh lagi, keterangan waktu. In 1993, di tahun 1993. During World War I, di masa Perang Dunia I. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian ada juga adverb of agent, yaitu keterangan pelaku ya, biasanya dipakai di kalimat pasif. Nah, itu contohnya ada by the police, oleh para polisi, by him, olehnya laki-laki. Seperti itu. Nah, itu bentuknya adverb. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada preposition plus noun, itu adalah adverb. Dan dia satu kesatuan, teman-teman. Harus ditarik satu garis ya. Kemudian tadi bentuk, sekarang tempatnya atau posisinya di ketika dia menjelaskan kata lain ya. Jadi keterangan itu ada yang dia bisa berdiri sendiri. Maksudnya bisa berdiri sendiri itu seperti yang kita tahu teman-teman. Kalimat itu kalau lengkap dia punya SPOK. Nah, ada K di situ, keterangan. Nah, ada keterangan yang menempati tempatnya keterangan di situ, ya, berdiri sendiri, tidak menjelaskan kata lain. Contohnya ada adverb of place, keterangan tempat, sama adverb of time, keterangan waktu. Nah, tapi ada juga keterangan yang tidak bisa berdiri sendiri, alias dia hanya bisa menjelaskan kata lain saja. Contohnya kata mungkin, ya, perhaps, possibly, probably, maybe. Itu nggak mungkin kita ngomong ke orang tiba-tiba, bro, mungkin. Terus saya diem, pasti bingung yang kita ajak omong. Jadi mungkin apa? Kayak gitu. Jadi harus ada yang dijelaskan, ya. Contohnya lagi not, tidak atau bukan. Nah, ini kalau di dalam kalimat harus ada lanjutan setelahnya. Misalnya, guys, I'm not. Teman-teman, saya tidak. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung. Tidak apa? Kayak gitu. Jadi tidak itu harus ada lanjutannya. Misalkan, I'm not hungry. Saya tidak lapar. Berarti tidak menjelaskan kata sifat lapar. Seperti itu. Nah, contoh lain ada adverb of distinguishing, pembeda, yaitu only, just, even, especially, exactly, dan teman-temannya. Ada adverb of degree, keterangan tingkatan ya atau intensity. Contohnya sangat tadi, really, very, extremely, atau rather, agak, more itu lebih, most itu yang paling. Kemudian nomor 5 ada adverb of frequency, keterangan frekuensi. Contohnya never, tidak pernah, seldom, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Kemudian yang keenam ada adverb of manner, keterangan cara. Contohnya slowly, dengan pelan, beautifully, dengan indah, well, dengan baik, joyfully, dengan riang. Kemudian yang ketujuh ada adverb of agent atau keterangan pelaku. Contohnya by the police atau by him. Nah, kemudian keterangan itu fungsinya menjelaskan kata apa sih, atau yang bisa dijelaskan dengan keterangan itu kata apa sih? Nah, keterangan itu bisa add details atau menambahkan keterangan ke kelas kata apapun, teman-teman. Tergantung jenis adverbnya, ya. Jadi saya ulang lagi, keterangan itu bisa menjelaskan kelas kata apapun yang lain. Bahkan dia juga bisa menjelaskan keterangan sendiri. Jadi keterangan bisa menjelaskan keterangan, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tempatnya, keterangan ketika dia menjelaskan predikat atau verb, ya. Sebelum kita membahas letaknya keterangan ketika dia ditambahkan ke predikat, kita harus tahu dulu predikat di dalam kalimat itu bentuknya ada 3. Atau verb itu kalau jadi predikat bentuknya ada 3, teman-teman. Yang pertama ada linking verb. Linking verb ini adalah sebutan untuk to be yang dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Contohnya di kalimat I am fine. Saya baik-baik saja. I am okay. Nah, itu M-nya itulah disebut dengan linking verb. Dia nggak punya arti, teman-teman. Hanya buat syarat aja karena kalimat itu butuh verb sebagai predikat. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan predikatnya berupa linking verb atau to be yang nggak punya teman ya, to be yang berdiri sendiri, keterangan ini tempatnya adalah di setelahnya. Ya, kenapa? Karena subjek sama linking verb itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Karena kalau dipisahkan nggak bisa disingkat di speaking.
Jadi maksudnya disingkat itu I sama M itu bisa disingkat jadi am. You sama are jadi your. Kemudian he sama is jadi his. Jadi eh, kalau di speaking makanya orang Inggris itu kadang kalau ngomong cepat banget karena mereka sering menggabung-gabung kata seperti itu. Namanya contraction, ya. Nah, subject dan linking verb itu bisa di contraction, makanya di tengah-tengahnya nggak boleh ada adverb. Kalau mau ditambah adverb itu di setelahnya. Contoh kalimatnya adalah I am in my room right now. Saya berada di ruanganku saat ini. Jadi bukan I in my room am right now. Nggak enak, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua ada predikat yang berupa kata kerja tunggal atau verb tanpa auxiliary, yaitu verb 1, verb SIS, sama verb 2. Nah, contohnya teman-teman, verb tunggal itu ada washes, itu verb SIS, runs, itu verb SIS, belonged, itu verb 2. Nah, kalau ada verb tunggal seperti ini, karena dia boleh dipisah dengan si subjek, maka boleh di tengah-tengahnya subjek sama verb tunggal itu dimasukkan dengan adverb, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, contohnya adalah the daylight always hurts her. Nah, itu predikatnya hurts, subjeknya adalah the daylight, di tengah-tengahnya subjek sama predikat itu ada keterangan always. Ini nggak apa-apa. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada juga yang bentuknya auxiliary sama verb, ya teman-teman. Nah, kalau bentuknya auxiliary plus verb seperti ini, contohnya adalah would consider, ada had been invented, misalnya, ya. Nah, jadi subjek sama auxiliary pertama itu nggak boleh dipisah sama apapun. Saya ulangi lagi, subjek dan auxiliary pertama itu nggak bisa dipisah dengan apapun. Nah, jadi kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan ini jatuhnya setelah auxiliary pertama. Jadi boleh setelah auxiliary kedua, setelah auxiliary ketiga, atau bahkan setelah verbnya nggak apa-apa. Intinya nggak boleh di sebelumnya auxiliary pertama, itu aja. Oke? Nah, contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, itu ada predikatnya is changing. Di tengah-tengahnya ditambahkan slowly, di setelah auxiliary pertama nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah tempatnya adverb ketika dia menjelaskan predikat. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu sebenarnya kelas katanya adalah kata kerja, teman-teman. Ya, namanya helping verbs atau kata kerja bantu. Dia fungsinya hanya untuk membantu kata kerja lain untuk menambahkan arti atau menambahkan fungsi grammar. Oke. Nah, contohnya ada kata eat itu makan. Nah, nanti contohnya menambahkan fungsi grammar itu adalah will it. Dia juga menambahkan arti akan. Nah, will itulah yang dimaksud dengan auxiliary, teman-teman. Oke, dan auxiliary itu namanya aja kata kerja bantu. Hitungannya dia mirip kayak pembantu. Dia nggak bisa disebut pembantu kalau nggak ada yang dibantu. Nggak punya majikan nggak boleh. Jadi auxiliary itu harus diikuti kata kerja setelahnya. Seperti itu. Dan keluarga auxiliary itu ada 4 ya teman-teman. Yaitu yang pertama keluarga do, yang kedua keluarga be, yang ketiga keluarga have, dan yang terakhir keluarganya modal. Oke, nah kenapa sih auxiliary itu dibagi menjadi 4? Padahal mereka sama-sama auxiliary. Nah, karena gandengannya atau verb yang diikuti itu beda-beda, teman-teman. Dan fungsinya juga beda-beda, ya. Yang pertama ada do, anggotanya adalah do, does, did, dia harus diikuti verb 1. Oke. Kemudian yang berikutnya auxiliary yaitu to be. To be itu anggotanya adalah is, am, are, kemudian was, were, kemudian be, been, kalau nggak gitu being. Ya, teman-teman. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary, hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Bedanya adalah to be kalau diikuti verb ing, to be-nya nanti artinya sedang. Kalau to be diikuti verb 3, be-nya nggak punya arti tapi dia merubah arti verb-nya menjadi pasif. Jadi di nanti. Seperti itu. Oke. Kemudian auxiliary berikutnya ada have. Have ini artinya sudah, anggotanya ada 3 yaitu have, has, sama had. Nah, have ini harus diikuti verb 3 setelahnya, teman-teman. Dan yang terakhir ada modal auxiliary. Modal ini anggotanya lumayan banyak ya teman-teman, yaitu ada will artinya akan, shall juga bisa diartikan akan atau harus juga bisa, can itu artinya bisa, mungkin atau boleh,
May artinya mungkin atau boleh, must artinya harus, bisa, pasti juga bisa. Might artinya mungkin, could artinya bisa untuk lampau. Kemudian ada would, itu caranya bilang akan tapi nggak terjadi. Jadi hanya untuk omong doang kayak gitu ya, teman-teman. Should itu sebaiknya. Kemudian ada yang berupa frase yaitu had better, sebaiknya. Ought to itu harus. Would rather itu lebih suka atau lebih memilih. Nah, tapi apapun auxiliary-nya, ya, apa entah will, entah must, entah could, verb setelahnya yang diikuti adalah verb 1. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah auxiliary, teman-teman. Kita balik lagi ke adverb ya. Nah, adverb tadi sudah yang menjelaskan kata kerja atau predikat. Sekarang kita adverb yang menjelaskan selain predikat, teman-teman. Jadi adverb itu juga bisa menjelaskan adjective, bisa juga menjelaskan noun, bisa juga menjelaskan adverb yang lain ya. Yang pertama kita bahas dulu adjective. Nah, adjective kemarin fungsinya dia adalah menjelaskan kata benda. Dan dia juga bisa nempel dengan kata benda yang dijelaskan tempatnya di sebelumnya. Nah, ketika adjective, sorry teman-teman, ini ya, sorry ada tambahan. Jadi adverb itu tempatnya ada yang di sebelum yang dijelaskan. Jadi misalnya menjelaskan adjektif itu bisa sebelum, bisa sesudah. Oke. Nah, ada jenisnya banyak sekali. Nah, ada juga keterangan itu yang tempatnya cuma bisa di sesudah yang dijelaskan, yaitu preposisi plus noun. Jadi adverb atau keterangan yang dibentuk dari preposisi plus noun itu tempatnya pasti di setelah yang dijelaskan, bukan di sebelumnya. Seperti itu. Karena dia panjang, teman-teman. Ada 2 kata, bahkan kadang lebih seperti itu. Oke, nggak bisa di sebelumnya, pasti di setelahnya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, jadi tempatnya adverb atau keterangan ketika dia menjelaskan kata sifat yang menjelaskan kata benda atau nempel dengan kata benda. Nah, kan kemarin adjektif urutannya adalah adjektif dulu baru noun. Nah, adjektif ada 3, seperti ini kemarin. Oke. Nah, ketika adjektif menjelaskan kata benda, mau kita sempilin sama adverb nggak apa-apa. Jadi adverb itu boleh jatuh di sebelumnya determiner, boleh juga di antara determiner sama deskriptif. Tergantung jenisnya ya. Nah, contohnya yang sebelum determiner di situ ada adverb of probability, yaitu perhaps dan teman-temannya. Caranya bilang mungkin. Adverb of negation itu juga bisa sebelumnya determiner. Distinguishing itu juga bisa sebelumnya determiner. Contohnya ada even. Oke. Kemudian ada juga adverb of degree, itu di tengah-tengahnya determiner. Contohnya adalah the most expensive. Nah, most itu adalah adverb, teman-teman. Yang paling itu adalah adverb, menjelaskan kata expensive atau mahal. Kemudian ada frekuensi, biasanya dia menjelaskan participle ya. Jadi kata sifat yang participle. Misalnya the most commonly used material atau bahan yang paling sering digunakan. Nah, itu bisa. Sering itu nyempil di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif nggak apa-apa ya. Kemudian kata benda itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan tapi tempatnya bukan di sebelum tapi setelahnya, teman-teman. Oke. Jadi kalau ada titik-titik di setelah kata benda, nah itu umumnya tempatnya adverb. Contohnya di sini big houses near that lake. Rumah-rumah yang besar di dekat danau itu. Seperti itu. Nah, itu keterangan tempat, adverb of place. Nah, selain adverb of place ada juga adverb of purpose, yaitu to verb 1, teman-teman. Contohnya adalah a very crucial plan to heal the world. Sebuah rencana yang sangat penting untuk mengembalikan atau memulihkan dunia. Seperti itu. Kemudian ada adverb of place, keterangan tempat yang tadi itu ya, a big houses near that lake, atau juga an extremely dangerous species among all plants. Sebuah spesies yang sangat berbahaya di antara para tanaman. Kemudian adverb of time juga bisa. Contohnya the most haunted house of all time. Rumah yang paling berhantu di sepanjang masa. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah adverb ketika menjelaskan adjektif yang menjelaskan noun. Nah, adjektif itu ada yang dia berdiri sendiri tanpa kata benda, yaitu yang deskriptif ya, teman-teman. Nah, adjektif yang deskriptif mau dijelaskan keterangan setelahnya juga bisa. Jadi contohnya adalah afraid of spiders, takut dengan laba-laba. Contohnya lagi ada keterangan tujuan, ready to go, siap untuk pergi atau siap untuk berangkat. Contohnya lagi ada adverb of place, contohnya broken in the inside, hancur di dalam atau rusak dalamnya.
Kemudian yang ketiga ada adverb of time, contohnya born in 1999, yang terlahir di tahun 1999. Ada juga adverb of agent, sama kayak nomor 3, biasanya mengikuti verb 3 kalau adverb of agent, yaitu keterangan pelaku, teman-teman. Contohnya, conducted by the scientists, dilakukan oleh atau yang dilakukan oleh para ilmuwan. Seperti itu. Nah, bahkan adverb sendiri, teman-teman, itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Misalnya ada kata carefully, dengan teliti atau dengan hati-hati. Itu dijelaskan sebelumnya dengan kata very, nggak apa-apa. Ya. Nah, selain very, ada juga adverb of negation, contohnya not carefully, dengan tidak hati-hati. Ada juga distinguishing, contohnya only carefully, dengan hanya dengan berhati-hati, seperti itu. Kemudian ada adverb of degree ya, yang tadi very carefully itu degree, teman-teman, dengan sangat hati-hati, ya. Nah, itu tadi adalah kelas kata terakhir yang perlu kita pelajari untuk menggunakan tips mengerjakan structure TOEFL, teman-teman, ya. Sebelum kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya itu beda dengan keluarganya atau penggunaan khusus, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari kelas kata yang sudah kita pelajari seluruhnya, teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya ada special word atau kata yang penggunaannya khusus. Jadi ada kasus tertentu kita bisa menggunakan kata itu ya. Yang pertama adalah penggunaan very. Nah, sebenarnya really sama very itu artinya sama. Kelas katanya juga sama, keluarganya juga sama, teman-teman. Jadi artinya sama-sama sangat. Kelas katanya adalah adverb of degree atau intensity ya, tapi penggunaannya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau saya mau bilang saya sangat mencintaimu, itu nggak bisa kita bilang I very love you, nggak bisa, teman-teman. Saya sangat suka musik, I very like music, itu nggak bisa. Ya, jadi very nggak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, contohnya nih, misalkan saya mau bilang aku sangat ingin pergi ke pantai. Karena sangat menjelaskan kata ingin, nah dan ingin itu kata kerja atau verb, maka nggak bisa I very want to go to the beach, nggak bisa. Tapi kita bisa pakai really, teman-teman. Jadi I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Contoh kedua, aku sangat lelah. Nah, karena lelah itu kata sifat atau adjective, ya, dia boleh pakai very, teman-teman. Boleh juga pakai really. Jadi kita juga jadi kita bisa bilang I am really tired atau I am very tired. Boleh. Kemudian yang ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, karena tidak begitu atau sangat di sini menjelaskan kata mengerti, yang mana dia adalah verb atau kata kerja, maka nggak boleh kita bilang very know. Tapi kita pakainya really ya. Jadinya, I don't really know about the news. Saya tidak begitu mengerti mengenai berita itu. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, sangat atau benar-benar di situ menjelaskan kata menyenangkan, yang mana dia adalah kata sifat. Ya, berarti boleh pakai very, boleh juga pakai really, teman-teman. Contohnya, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Liburan lalu benar-benar menyenangkan, sama artinya. Dan contoh terakhir, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, karena mempercayai di situ adalah kata kerja, benar-benar atau sangatnya di situ nggak bisa pakai very, bisanya pakai yang really. Jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu, teman-teman. Oke, special word yang berikutnya yaitu kata enough. Enough itu artinya cukup ya, teman-teman. Nah, cukup ini tempatnya ketika dia, tempatnya itu tergantung yang dia jelaskan. Ketika enough ini menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Nomor 2, kenapa boleh pakai really sama very ya? Nomor 2, oke. Ada yang bertanya nomor 2, really, kenapa boleh bisa pakai really sama very? Nah, sebelum saya jawab, akan saya lempar ke yang lain dulu. Kenapa teman-teman? Nomor 2 itu kok boleh pakai really, boleh juga pakai very. Ada yang masih ingat? Oke, kalau nggak ada yang
Ingat saya akan membukakan kamus ya, teman-teman. Saya akan lihatkan kata tired. Oke, akan saya kirimkan gambar di grup WhatsApp ya. Sebentar. Oke, teman-teman boleh buka grup WhatsApp. Barusan saya mengirimkan gambar hasil pencarian kata tired dari kamus ya. Jadi tired itu kelas katanya adalah adjective atau kata sifat. Jadi pakai very nggak apa-apa karena kata sifat sama verb itu beda. Jadi jawabannya seperti itu. Sama kayak happy. Saya boleh bilang I'm very happy. I'm really happy. Itu boleh, teman-teman. I'm very sad. Karena sad, happy, tired itu kata sifat. Dan verb untuk kata sifat nggak apa-apa. Verb itu hanya, sorry kok verb. Very itu nggak apa-apa ke kata sifat. Tapi very tidak boleh menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Jadi kalau mau bilang saya sangat mencintaimu, nggak bisa kita bilang I very love you. Seperti itu. Gimana brother? Dapat nggak maksud saya? Oke, Mister. Oke, dapat ya. That's good question. Mari kita lanjut lagi. Um, Spesialnya berikutnya adalah enough. Enough ini ketika dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Kalau dia menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya. Contoh teman-teman. Aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, karena cukup menjelaskan kata uang, maka nanti kalau dan uang itu kata benda atau noun ya, maka cukupnya nanti kalau ditranslate tempatnya adalah di sebelum kata money. Jadinya I don't have enough money to buy the car. Oke. Nah, tapi kalau dia menjelaskan kata sifat misalnya, contohnya nomor 2 itu ya, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf, for example. Nah, karena berani itu adalah kata sifat, maka kalau nanti cukupnya diinggriskan tempatnya adalah di setelahnya kata berani, setelah kata brave. Ya, jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan nomor 3, teman-teman. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu adalah kata sifat, artinya good. Bahasa Inggrisnya good. Nah, nanti berarti enough-nya tempatnya di sebelumnya good atau setelahnya good? Sebelum. Sesudah. Sesudah ya, karena good itu kata sifat, teman-teman. Adjective. Maka enough-nya adalah setelahnya. Jadinya, he is good enough at English. Sama kayak nomor 2 di situ. Ya, brave itu juga kata sifat. Good juga kata sifat. Maka enough-nya di setelahnya. Oke, nice. Dan ada pengecualian ya, atau info apa namanya catatan tambahan untuk penggunaan enough. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman. Jadi sufficient enough, adequate enough itu sama kayak repeat again misalnya. Sama kayak let's join us. Itu namanya pleonasm atau pemborosan atau redundancy. Seperti itu. Walaupun secara grammar benar, sufficient adjective dijelaskan pakai enough di setelahnya, grammarnya benar, tapi secara makna ini pemborosan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada soal structure TOEFL yang error analisis atau soal TOEFL bagian kedua, nomor 16 sampai 40, yang di garis bawah itu sufficient enough atau adequate enough, ya sudah pilih itu teman-teman. Karena itu pasti pemborosan, salah satu harus dihapus. Oke. Jadi cukup nggak enak atau cukup memadai itu dalam bahasa Inggris nggak ada seperti itu. Sebenarnya ada sih di YouTube saya sering dengar, tapi kalau di kasus TOEFL itu pemborosan teman-teman. Dan di kasus TOEFL itu formal ya, bahasa formal atau akademik, jadi bahasa yang sangat baku seperti itu. Oke, itu tadi. Lanjut ke special word berikutnya yaitu ever. Nah, ever itu artinya pernah, tapi kita tidak bisa memakai dia sembarangan di kalimat positif. Misalnya sembarangan gimana? Misalnya saya mau bilang gini, saya pernah berenang di segitiga Bermuda. Contohnya ya teman-teman. Nah itu nggak bisa saya bilang I ever swam in Bermuda Triangle. Itu nggak bisa. Oke. Nah karena ada tenses, dalam bahasa Inggris itu ada tenses namanya present perfect. Itu penggunaan have. Have itu sama ever artinya sama-sama pernah atau sudah. Seperti itu. Ya. Nah di kalimat positif biasa nggak boleh pakai ever. Oke. Nah, terus ever ini dipakainya kapan? Ever itu dipakai ketika di kalimat ada yang palingnya, ada superlatif atau the most. Contohnya adalah di kalimat platypus adalah hewan yang paling aneh atau hewan teraneh. Nah, itu boleh pakai ever, enggak juga enggak apa-apa. Nanti kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever.
Seperti itu ya. Kemudian yang kedua di kalimat tanya juga nggak apa-apa walaupun kalimat tanya nggak keluar di TOEFL tapi ini hanya untuk informasi tambahan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau speak English ketika mau bertanya pakai ever nggak apa-apa. Jadi contohnya adalah apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nanti kalau di bahasa Inggris kan have you ever been to Kawah Ijen? Pakai ever nggak apa-apa karena tanda tanya di situ kalimat tanya. Nah selain kalimat tanya kalimat negatif juga boleh pakai ever teman-teman. Contohnya tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah, ini saya ambilkan dari lirik lagu ya. Kalau di Inggris kan, nothing's ever built to last. Nah, ini dari lagu 21 Guns, punyanya Green Day. Ya, jadi di situ pakai ever nggak apa-apa karena ada nothing. Ya, semi negatif atau negatif seperti itu. Dan yang terakhir di kalimat pengandaian atau kalau di dalam kalimat itu ada conjunction if, nggak apa-apa pakai ever, teman-teman. Contohnya, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Jadi ever nggak apa-apa karena ada if di kalimatnya. Seperti itu. Nah itu penggunaan ever. Dan yang terakhir kita membedakan kelas katanya nor, no, not, sama non. Nah, mereka kelas katanya beda ya, teman-teman. Otomatis di kalimat penggunaan atau fungsinya juga berbeda. Yang pertama ada nor. Nah, nor ini ada yang masih ingat kelas katanya? Dia termasuk ke dalam fanboys, teman-teman. Kelas katanya apa tuh? Lupa? Gak apa-apa. Conjunction. Good job. Jadi dia adalah conjunction ya, teman-teman, atau kata hubung. Dia anggotanya fanboys. Jadi bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja. Oke, nah tapi kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, masuk ke bab 4, yaitu inversi. Nor ini masuk ke penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb ya, atau negative expression. Jadi subjek predikatnya setelah nor, itu harus dibalik jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no. Ada yang masih ingat? No itu artinya tak satu pun. Dia penanda jumlahnya bendanya. Misalkan nobody, apalagi no mistake, no problem. Misalnya, nah no itu kata apa teman-teman? Kelas katanya ada yang masih ingat? Ya, dia adalah determiner, kelas katanya adjektif ya. Jadi adjektif yang determiner, teman-teman. Determiner itu adjektif yang selalu butuh kata benda setelahnya. Jadi setelah no harus ada bendanya. Ya, teman-teman. Lanjut lagi ada not. Nah, not ini yang hari ini tadi kita bahas. Dia adalah keterangan atau adverb yang mana dia bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain. Bahkan bisa juga menjelaskan adverb juga. Dan yang terakhir ada non. Non itu artinya tak satu pun, mirip kayak no, teman-teman. Tapi kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Jadi dia nggak boleh ditambahin non lagi. Ya, misalkan non people itu nggak bisa. Ya, jadi non itu sudah tempatnya di subjek atau di objek berdiri sendiri. Itulah karakteristik kata ganti, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Mau tanya ke yang ever tadi. Yang mana? Yang Ever. oh, ever, yes. Oke, silahkan. Oh, di situ berarti kalau habis subjek langsung ever boleh berarti ya? I Boleh. ever bla 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 you. Tapi di kalimat positif biasa nggak boleh, brother. Misalkan mau bilang tadi, saya pernah makan kaviar, misalnya. Contoh ya, teman-teman, aslinya nggak pernah. Tapi misalnya saya pernah makan kaviar, misalnya. Ini nggak boleh kita bilang I ever ate kaviar. Ini nggak bisa. Ini salah Justru itu nggak kalimat. boleh. Nggak boleh. Jadi ever itu nggak boleh dipakai di kalimat positif biasa. Makanya dia spesial, makanya dia khusus. Walaupun dia keterangan, tapi dia dipakainya ada 4 kasus. Yang pertama ada superlatif. Contohnya di lagunya SpongeBob tuh ada it's the best day ever. Nah itu ya, that's right. Jadi it's the best day ever. Nah di situ boleh pakai ever karena ada kata best. Itu yang paling atau istilahnya superlatif membandingkan ya. Kemudian di kalimat tanya itu juga bisa. Contohnya apakah kamu pernah bertemu Mr. P misalnya ya.
nanti kalau di translate jadinya boleh pakai did nggak apa-apa. Kalau American, you use did. Did you ever met? Sorry, kalau did pakai meet ya, teman-teman. Meet Mr. P. Misalnya, teman-teman. Nanti tanda tanya karena kalimat tanya. Kemudian kalimat negatif juga boleh. Ya, misalkan saya tidak pernah bertemu Mr. P sebelumnya, atau nanti kalau di translate boleh pakai didn't, boleh pakai haven't. Saya lebih enak pakai haven't ya, teman-teman. Karena mungkin lebih senang British misalkan. I haven't ever met Mr. P before misalnya. Nah, ada yang terakhir itu di kalimat yang ada if-nya. Contohnya yang tadi, jika kamu sempat main ke sini, aku akan ajak kamu berkeliling air terjun. Nah, karena ada if-nya nggak apa-apa pakai ever. Seperti itu. Oke, jadi Oke. misal saya pernah dengar di movie gitu ya, ada yang ngomong I ever know you, itu benar atau salah? Pasti kalimatnya belum selesai. Karena ini saya kirimkan ini ya, teman-teman, di kamus, hasil pencarian di kamus, kata ever, didengar pun nggak enak, karena saya belum pernah mendengar juga kata yang seperti itu, tapi sebentar ya, teman-teman. Akan saya kirimkan penggunaan kata ever dari keterangan di kamus. Oke, ada ternyata. Saya akan sebentar. Oke, teman-teman boleh cek hasil pencarian, hasil screenshot saya di grup WhatsApp. Sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi ever itu keterangannya adalah a word meaning at any time, used mostly in questions. Jadi dipakai di pertanyaan, negatif, kalimat negatif, comparisons di perbandingan, dan kalimat yang ada if-nya, sentences with if, seperti itu. Terus, itu kepotong ya. Di bawah itu sebenarnya ada penjelasannya, teman-teman. Sebentar ya. Oh, nggak ada ternyata. Intinya di situ. Tapi kalau dia di kalimat positif aja nggak bisa. Misalkan, I ever known you, itu nggak bisa. Oke, siap. Oke, dapat ya. Makasih. Oke. Kemudian ada yang tanya, kalau contoh kalimat dengan non gimana? Seperti biasa, saya akan cek dari kamus ya. Non, teman-teman. Sorry, kok nine? Non. Sebentar, saya kirim di grup dulu hasil pencariannya. Oke, teman-teman boleh buka hasil screenshot yang barusan saya kirim ya. Nah, di situ saya ambil dari contoh yang kedua, teman-teman. Jadi hasil pencarian non, contoh yang kedua. Di situ kalimatnya berbunyi, although these were good students, none had a score above 60. Kalau diartikan, meskipun mereka ini, kayak gitu ya, kalau diartikan this di situ, dia bukan determiner, teman-teman. This di situ adalah pronoun atau kata ganti. Karena determiner yang pokoknya determiner itu ya, kalau teman-teman menemukan setelahnya nggak ada kata benda, dia adalah kata ganti. Karena dia bisa jadi kata ganti, bisa juga jadi adjective atau determiner. Nah, di situ non-nya itu jatuh sebelum predikat had, makanya dia adalah subjek. Seperti itu, brother. Gimana, dapat nggak maksud saya? Atau dari contoh sudah dapat? Belum masuk di WA ya, Mister? Iya, di WA, benar-benar. Di tempat saya belum masuk ya? Oh, sebentar. Sudah centang 2, teman-teman. Atau gini deh, nggak apa-apa. Ini saya stop share dulu ya. Saya akan bukakan pencarian dari kamus yang website ldoceonline.com. Oke, saya akan share ininya, teman-teman. Sebentar ya. Share screen. Oke, apakah teman-teman sudah layarnya berubah ke kamus hasil pencarian?
Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, misalnya kita cari ever, teman-teman. Nah, ever itu kelas katanya adalah adverb. Ya. Nah, di situ contohnya adalah, nah itu dijelaskan tuh. A word meaning at any time, used mostly in questions, negatives, comparison, sentences with if. Nah, contohnya di situ, nothing ever seems to upset him. Nah, itu ada nothing sebagai subjek. Itulah yang dimaksud dengan negatif. Contohnya ya, pakai not juga nggak apa-apa. Kalau ada not-nya pakai ever juga nggak apa-apa. Kemudian ada have you ever been to Paris? Itu kalimat tanya, pakai ever. Yang berikutnya ada I don't think I've ever been here before. Itu ada kata don't, negatif, teman-teman. Kemudian if di situ ada ada if ya yang di kalimat terakhir. If you ever in Seattle, come and see me. Kayak gitu. Jika kamu nanti sempat ke Seattle, datang dan temui aku. Seperti itu contohnya. Gimana? Dapat dari contoh dapat nggak? Dan penjelasan, brother. Yang non. Oh ya, sorry, yang non ya tadi ya. Yang non contohnya adalah sama di kamus ini, teman-teman. Dan non itu adalah pronoun ya. Bisa dilihat di situ misalkan nomor 1 tuh. I wish I could offer you some cake, but there's none left. Itu ada there, pakai is, subjeknya adalah none. Tidak ada satupun yang tersisa. Contoh lagi yang nomor 2 itu. Although, ke conjunction, this di situ adalah kata ganti. Ya, pronoun dia. This ada predikat were, setelah koma ada subjek lagi yaitu none. Dia berdiri sendiri. Predikatnya adalah had. Seperti itu. Gimana? Sudah dapat? Nanti kalau diartikan meskipun oke dapat ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk penggunaan atau contoh kelas kata dan contoh itu bisa buka kamus. Kalau teman-teman pakai iPhone bisa menuju link ini ya, namanya ldoceonline.com, atau nanti saya share linknya di grup. Untuk yang pakai Android bisa menginstal, nanti akan saya kirimkan linknya untuk menginstal kamus yang buat saya belajar. Saya dulu dari kuliah belajarnya juga pakai kamus Longman ini, teman-teman. Seperti itu. Kalau nggak Longman ya Oxford. Kalau teman-teman senang British pakai Oxford. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kembali ke oh ya, tadi ada pertanyaan contohnya ever. Oh, sorry, tadi kan kalau I ever ate caviar kan salah. Terus bagaimana kalau kita bilang saya pernah makan caviar? Apakah harus diganti have? Ya, betul. Jadi untuk kalimat positif kita cukup pakai have, itu sudah artinya pernah, teman-teman. Nggak perlu tambah ever lagi ya. Saya akan kembalikan dulu di wait di PowerPoint. Oke, misalnya saya mau bilang saya pernah makan caviar. Ya sudah, langsung aja pakainya I have eaten ya. I have eaten caviar. Boleh pakai once juga nggak apa-apa. Kalau untuk menekankan cuma sekali misalkan. I have once eaten caviar. Nggak apa-apa, tapi jangan pakai ever. I have ever eaten caviar. Itu secara grammar salah, teman-teman. Walaupun kalau kita artikan bisa ya. Tapi kalau di kalimat positif cukup pakai present perfect saja, yaitu pakai have verb 3 saja. Ditambahi once nggak apa-apa di tengah-tengahnya. Itu keterangan juga once. Artinya sekali, seperti itu. Gimana? Dapat, Miss? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke contoh soal, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya untuk kasus adverb ini seperti ini. Jadi kemarin jadi gini, kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum kata benda, entah dia si subjek, entah dia di objek, itu tempatnya kata sifat umumnya, ya. Tapi kalau selain itu, titik-titiknya selain di sebelum kata benda, misalnya di sebelum kata sifat, atau di setelah kata benda, atau di sebelum kata kerja misalnya ya, itu berarti tempatnya adverb. Oke, nah mungkin contohnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu is clearly understood.
Kemudian subjeknya is di sini adalah mechanism yang mana mereka dipisah dengan satu conjunction yaitu by which. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Titik-titik di situ berada di tengah-tengahnya auxiliary sama verb. Ya sudah, yang bisa nyempil seperti itu untuk menjelaskan kata kerja hanya keterangan atau adverb. Cari A, B, C, D yang dia adalah adverb. Ada yang masih ingat ini bedanya yang terakhir tadi. Special word pembedaan kelas kata non, no, nor, sama not. Nah, ada yang tahu yang keterangan yang mana, teman-teman? Not. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang not, ya, yang Charlie. Ya, karena yang alpha kata ganti atau pronoun. Nanti kalau di sini kita masukkan pronoun, sedangkan di situ di tengah-tengahnya predikat, pronoun itu nggak boleh nyempil di tengah predikat, nggak bisa, teman-teman. Kalau di setelahnya boleh, nanti posisinya sebagai objek, tapi kalimatnya harus aktif. Ini kalimatnya pasif, nggak boleh punya objek. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada no, no itu adjektif yang mana dia masuk ke dalam jenis determiner. Selalu butuh kata benda, sedangkan setelah titik-titik tidak ada kata benda setelahnya. Bravo nggak bisa. Yang Delta nor itu fanboys. Dia menghubungkan dua yang sama sebelum sama setelahnya. Kalau sebelumnya ada kata kerja di present, setelahnya juga harus ada kata kerja predikat di present. Nah, understood itu verb 3, nggak bisa jadi predikat di sini, ya. Berarti fix delta juga nggak bisa karena nggak setara. Fix jawabannya yang Charlie. The mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidak dipahami dengan jelas, seperti itu. Oke, dari contoh soal pertama, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat di soal yaitu are. Subjeknya adalah amobas, ya. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction lagi. Berarti sentencing sudah lengkap di sini, ya. Nah, titik-titik di situ di setelahnya predikat ada kata sifat small. Yang menjelaskan kata sifat itu hanya keterangan, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D yang dia adalah keterangan. Yang alpha, to itu keterangan. Dia temannya very, temannya really, temannya extremely, namanya adverb of degree. Temannya rather, more, most, seperti itu. To itu artinya terlalu. Jadi kayak kebanyakan seperti itu ya. Nah, kemungkinan alpha bisa karena keterangan bisa menjelaskan kata sifat. Kalau yang bravo ada n itu fanboys conjunction menghubungkan dua yang sama, sedangkan sebelum dan setelahnya nggak sama, nggak bisa. Yang Charlie so far itu kata sifat ya, var-nya. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Kata sifat hanya bisa menjelaskan kata benda. Charlie nggak bisa. Yang delta as far as. Nah, as far as kalau sudah utuh seperti ini, perbandingan kalau sudah utuh seperti ini, teman-teman, fungsinya di kalimat jadi dua. Kalau nggak preposisi ya, conjunction. Nah, di situ kita nggak butuh preposisi karena setelah titik-titik nggak ada kata benda yang dibandingkan. Kita juga nggak butuh conjunction karena setelah titik-titik nggak ada subjek predikat lagi. Delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke contoh soal ketiga. Ada ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal terakhir. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat yaitu showed, verb 2. Karena dia punya objek teman-teman. Subjeknya adalah sculptor and Whitney. Oke, kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, ada conjunction that. Subjeknya adalah her parents. Predikatnya recognize and encouraged. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita cek di sebelum titik-titik. Nah, itu ada kata benda lagi, teman-teman. Yaitu a child. Ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nah, ini harus kita rubah menjadi keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan adalah tambahkan preposisi di sini. Ya, cari A, B, C, D yang preposisi. Yang alpha di situ ada predikat has, nggak bisa ya teman-teman. Pokoknya kalau ada titik-titik di awal, terus di jawaban diawali dengan predikat, jangan dipilih, itu sudah pasti salah. Oke, berarti alpha nggak bisa.
Yang Bravo ada subjek, predikat, ada conjunction. Nah, tapi setelahnya conjunction ada subjek, tidak ada predikat. Tiba-tiba ketabrak koma, subjek, predikat lagi. Nggak bisa. Bravo secara urutan nggak tepat. Kalau yang Charlie itu ada subjek, predikat lagi, nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang delta. As di sini sebagai preposisi ya, bukan conjunction teman-teman. Karena as ini bisa preposisi, bisa conjunction. Artinya kalau as preposisi itu sebagai, kalau as conjunction artinya ketika. Oke, nah as di sini preposition berarti fix jawabannya adalah yang delta, artinya nanti sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney memperlihatkan bakat artistik dan intelektual yang tinggi yang orang tuanya ketahui atau kenali dan kemudian dukung. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh terakhir tadi, adakah yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke latihan? Silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita langsung ke latihan seperti biasa. Waktunya 30 detik, teman-teman coba sebisanya dulu, salah nggak apa, kita belajar ya. Nanti kita bahas 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja are attempting, auxiliary verb. Ya, itu predikatnya, subjeknya adalah designers. Kemudian tarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti sentencing sudah lengkap artinya ya. Nah, di situ di depan teman-teman setelah titik-titik ada kata benda yaitu modern offices. Ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nah, ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. A, B, C, D yang adalah preposisi itu cuma satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin atau dalamnya itu banyak mesinnya, misalnya kulkas, TV, AC dan seterusnya. Para desainer ruangan itu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan menyesuaikan ruangan-ruangan tadi atau kantor-kantor modern tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran. Severe itu artinya sebenarnya parah ya, maksudnya di sini parah, maksudnya ukirannya banyak sekali, maksudnya gitu. Nah, ada less berarti tidak terlalu banyak ukiran dan lebih warmer di sini lebih hangat atau lebih polos. Jadi lebih santai seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha itu conjunction. Kalau kita masukkan conjunction nanti kita butuh subjek predikat yang lain. Yang Bravo itu juga conjunction dan fanboys tidak boleh muncul di paling depan. Di awal kalimat nggak bisa. Jadi kalau ada titik-titik seperti ini, ada pilihan predikat sama conjunction, conjunction fanboys, jangan dipilih ya. Sudah pasti salah, teman-teman. Kalau yang delta once itu keterangan. Keterangan kalau sudah lengkap seperti ini, dia tidak merubah kata benda menjadi keterangan yang lain. Ya, yang merubah kata benda menjadi keterangan itu preposisi. Oke, berarti delta bukan. Oke, kita lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Iya, mau Ya, tanya. silakan. Halo, gimana, brother? Sorry, suaranya mati. Halo? Ya, halo. Ya, sudah terdengar? Gimana? Atau boleh ditulis saja, brother, karena suaranya nggak ada, hanya terdengar halo saja. Oke, kalau yang with itu masuk ke adverb of apa? Oke, good. Jadi nggak semuanya adverb itu punya nama, teman-teman. Contohnya yang sama tadi.
sama kayak afraid of spiders ya. Misalnya saya mau bilang afraid of spiders. Nah, of spidersnya itu nggak punya nama, teman-teman. Jadi kalau ditanya adverb of apa ya, hanya adverb saja. Tapi dia nggak punya nama. Karena adverb itu intinya adalah menjelaskan atau menambahkan keterangan ke kata lain. Kalau dia namanya apa atau kategorinya apa, tidak semuanya punya. Contohnya di sini, with modern offices becoming more mechanized, itu nggak bisa kita sebut dia adverb of what or verb of nggak bisa. Tapi dia yang pasti karena dia diawali dengan preposition with, dia adalah adverb. Seperti itu, brother. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Oke, dapat ya. Yang pasti teman-teman yang perlu diketahui kalau ada preposition diikuti kata benda atau to verb 1 ya. To itu juga preposition, teman-teman, tapi dia agak beda ya karena dia diikuti verb 1. Nah, apapun itu prepositionnya entah to verb 1 atau preposition lain diikuti kata benda, dia adalah keterangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 5. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama antara alfa atau delta ya. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu can be cultivated. Subjeknya adalah daily list. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, artinya di sini kalimatnya sudah lengkap. Ya, teman-teman. Nah, tapi sama kayak kasus sebelumnya tadi. Di sebelum koma itu ada kata benda. Jadi kalau kata sifat ditambahkan ness ya, teman-teman. Contohnya di sini hardiness, ada darkness, ada kindness, ada happiness. Itu semuanya kata benda. Misalnya happy itu kata sifat artinya bahagia. Happiness itu jadi kata benda artinya kebahagiaan. Sama hardy itu artinya adalah memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi atau bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Nah, kalau hardiness itu adalah tingkatnya. Jadi kemampuan atau tingkat adaptasi yang sangat baik seperti itu. Nah, karena di sini ada kata benda, sedangkan di soal sudah ada subjek, maka kita harus rubah kata benda di sini menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik. Yang alfa, there itu kata sifat. Kata benda ditambahkan kata sifat, kelas katanya nggak berubah. Nanti kata bendanya ini akan tetap jadi kata benda, subjeknya jadi double. Alfa nggak bisa. Yang bravo, since itu memang bisa jadi preposisi, teman-teman. Artinya sejak, ya. Nah, tapi kalau kita masukkan since yang artinya sejak, nanti nggak enak artinya. Kenapa kok gitu? Karena since itu ketika artinya sejak ya, kata benda setelahnya adalah kata benda waktu. Contohnya adalah diikuti tahun. Misalnya, since 1844, sejak tahun 1944, atau kejadian di masa lalu, kejadian sejarah. Misalnya, sejak Perang Dunia I, misalnya, since World War I. Nah, itu ya, jadi kata benda untuk since yang artinya sejak itu harus diikuti kata benda waktu. Sedangkan hardiness itu bukan kata benda waktu. Jadi since di sini artinya bukan sejak, tapi karena. Nah, tapi kalau since yang artinya karena bukan preposisi, teman-teman. Dia adalah conjunction. Nanti kalau kita masukkan conjunction, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa, ya. Kalau yang Charlie ada subjek it, predikat lagi is, tapi nggak ada conjunctionnya, Charlie nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang delta. Itu ada preposisi because of. Masih ingat ketika kita membahas conjunction, hati-hati dengan because sama because of. Ini sering sekali jadi kasus di TOEFL, teman-teman. Jadi because sama because of itu memang artinya sama-sama karena, tapi kelas katanya beda. Kalau because saja itu conjunction, tapi kalau because of itu preposisi. Berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena tingkat adaptasinya yang baik, daylilies itu sejenis bunga bisa dibudidayakan cenderung dengan cukup mudah.
Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, predikat di situ ada kata developed. Subjeknya adalah setelah koma itu ada kata benda yaitu technology, ya teman-teman. Hati-hati dengan kata that. That itu bukan conjunction ya. Di situ that itu adalah kata ganti atau pronoun. Artinya itu sama kayak that yang di adjektif, teman-teman. Bedanya kalau that yang kata benda, that yang kata ganti nggak ada kata benda setelahnya, dia langsung diikuti preposisi. Ya, tapi kalau that yang artinya itu dia kata sifat, setelahnya pasti selalu butuh kata benda, baru diikuti preposisi seperti itu. Nah, tapi dia bukan conjunction karena sampai koma tidak ada subjek predikat lagi. Oke, berarti di situ sudah lengkap ya kalimatnya, subjek predikatnya. Dan di situ tadi yang saya bilang ada pronoun that. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini, teman-teman. Ya, biar dia nggak double nanti subjeknya. Oke, carikan ABCD yang preposisi. Nah, di ABCD itu yang preposisi cuma satu. Oke, kita analisa satu-satu. Dissimilar itu artinya tidak sama. Dia kata sifat. Different, berbeda juga sama, itu kata sifat. Yang Charlie, not likely, itu keterangan, teman-teman. Oke, nggak bisa kita masukkan keterangan untuk merubah pronoun atau kata benda menjadi, pronoun atau noun untuk menjadi keterangan nggak bisa. Yang cuma bisa merubah kata benda atau kata ganti menjadi keterangan hanya preposisi. Jawabannya adalah yang delta. Unlike itu sama kayak dissimilar sama kayak different artinya, tidak seperti atau berbeda dengan. Tapi dia adalah preposisi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan tidak seperti itu pada pembangunan besi, maksudnya itu teknologi, kembali ke teknologi. Jadi tidak seperti teknologi pada pembangunan menggunakan besi. Teknologi untuk bangunan-bangunan untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan beton pendukung berkembang agak lebih cepat seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman dapat vocab baru tolong ditulis ya, karena siapa tahu aku tes nanti akan keluar seperti itu. Number 7 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Let's do it together. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kills. Predikat, subjeknya setelah 2 koma ya tentunya, teman-teman, yaitu copper sulfate. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction, berarti sentencing sudah lengkap. Oke, berarti kita cek di situ titik-titiknya berada di dua objek antara algae sama harming fish itu gerund. Nah, nggak boleh punya dua objek kills itu. Nah, berarti objek kedua harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, A, B, C, D itu ada dua preposisi, teman-teman, antara Charlie sama Delta. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, ada dua cara, teman-teman. Ada satu cara. Teman-teman coba artikan. Oke, kalau yang Charlie itu artinya kecuali, yang delta itu artinya tanpa. Ya, kita artikan copper sulfate yang tersebar di dalam jumlah yang memadai atau cukup gitu ya, membunuh alga,
kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh algae tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, enak yang delta ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Kadang ada seperti ini, ada dua pilihan yang lebih dari satu kelas katanya. Misalnya maksudnya gini, kita butuh preposisi, nah pilihan Charlie sama delta ternyata dua-duanya preposisi. Nah, kalau kasusnya mengenai preposisi sama conjunction, teman-teman bisa menggunakan cara mengartikan tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nomor 8, silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Oke, let's do it together. Kita cari predikat di soal, tarik dari depan. Nah, ada kata spurt, artinya mendukung, seperti itu ya. Subjeknya adalah the development. Kemudian hati-hati dengan kata with which. Memang mirip kayak conjunction, teman-teman. Nah, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, berarti dia bukan conjunction, ya. Itu kata ganti atau pronoun. Nah, mungkin untuk kata-kata yang mirip-mirip dengan conjunction seperti ini, nanti kita pelajari hari ke-10, oke? Nanti akan kita kenalan dengan istilah namanya abridgment atau reduction, yaitu pemendekan dari dependent clause atau anak kalimat. Seperti itu. Oke, intinya subjek predikat sudah lengkap, kalimatnya sudah selesai. Di situ sebelum titik-titik ada preposisi for. Masih ingat preposisi itu selalu butuh kata benda setelahnya sebagai objek untuk dirubah menjadi keterangan. Kita cek yang alpha di situ more accurate sampai kata then nabrak preposisi lagi. Itu belum ada kata benda, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada more accurate sundials. Nah, di situ kata bendanya adalah sundials-nya, teman-teman. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada sundials, tapi ada setelahnya yaitu keterangan cara, more accurately. Nah, keterangan cara itu nggak bisa menjelaskan kata benda, nggak bisa, teman-teman. Oke, yang bisa menjelaskan kata benda hanya kata sifat, atau kalau keterangan setelahnya ya keterangan tempat atau keterangan waktu. Atau to verb 1 atau keterangan purpose namanya ya. Charlie nggak bisa. Yang delta sama kayak yang alpha tadi, jadi ditarik sampai kata dan atau preposisi lagi itu belum ada kata bendanya untuk dirubah jadi keterangan. Delta nggak bisa, berarti fix satu-satunya jawaban adalah yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan perkembangan timepieces itu alat-alat penunjuk waktu mekanik membantu penelitian atas sundials yang lebih akurat. Sundials itu, jadi zaman dahulu sebelum ditemukannya jam, orang-orang itu menentukan waktu pakai bayangan matahari, teman-teman. Nah, dulu ada namanya obelisk, kalau nggak salah ya, di Mesir, itu untuk melihat bayangan. Nah, tapi karena posisi matahari berubah-ubah, terus kita nggak bisa mau lihat waktu aja harus ke situ, nggak bisa. Akhirnya ditemukan yang dibawa kemana-mana. Tapi sama, itu kurang akurat, karena letak orang-orang nanti itu akan beda-beda, seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan sundial. Jadi jam pertama kali dulu ya. With which yang dengan itu meregulasi mereka, atau meregulasi di sini artinya apa ya? Menentukan atau mencari hukum atau dasar dari timepieces tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman.
Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie ya. Mari kita cek. Cari subjek predikat dulu. Di situ ada predikat was, kemudian subjeknya adalah Manchester. Tarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing nggak ada masalah ya teman-teman. Kemudian di situ, nah di sebelumnya koma itu di setelah titik-titik pas itu ada kata one time, itu kata benda teman-teman, satu masa kayak gitu ya. Nah tapi itu nggak bisa kita biarkan jadi kata benda supaya subjeknya tidak double seperti itu. Nah berarti itu harus kita rubah menjadi apa namanya keterangan. Caranya kita tambahkan preposisi sebelumnya. Nah sayangnya sebelum di ABCD itu semuanya adalah preposisi teman-teman. Nah, ada beberapa jenis ini ya. Ini kemarin saya waktu tes itu keluar tes TOEFL, teman-teman. Beberapa jenis preposisi itu yang gandeng. Jadi kata bendanya apa, preposisinya apa, yaitu di waktu sama tempat. Kita bahas dulu yang waktu ya. Jadi waktu itu ada in, on, at, in, kemudian on sama at. Artinya sama-sama di, tapi kalau in itu diikuti tahun, yaitu year, misalkan di tahun 1993. Kalau nggak gitu bulan, jadi paling kecil satuannya di bulan, teman-teman. Misalkan di bulan Agustus, jadi kita bilangnya in August, seperti itu. Kemudian kalau on, itu dipakai untuk hari, jadi day, atau kalau nggak gitu tanggal, atau a date. Misal, teman-teman, pada hari Senin, jadi on Mondays, seperti itu. Atau kalau dikasih tanggal ya on August 17, misalnya ya. Jadi kalau ada tanggal pakainya on. Tapi kalau bulan saja nggak ada tanggalnya pakainya in. Seperti itu. Kemudian kalau at itu diikuti jam. Atau kata benda yaitu waktu. Jadi waktu, time, atau masa itu pakainya at, teman-teman. Oke. Jadi pakainya adalah at one time. Jadi jawabannya yang Bravo. Ya, at one time itu dan memang sudah fix gandengannya time itu adalah at, teman-teman. Jadi at one time di satu masa Manchester itu merupakan atau menjadi rumah pabrik-pabrik kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Oke, kalau untuk tempat gini, kalau untuk tempat in, on, at ya. Jadi place, sorry. Kemarin yang keluar itu yang waktu, teman-teman. Waktu saya tes. Jadi sementara ada place itu kalau in itu dia artinya di dalam bisa atau diikuti nama negara, country atau nama tempat seperti itu. Ya. Kemudian kalau on dia artinya di atas tapi nempel di permukaan. Oke. Atau dia bisa diartikan jalan. Jadi on apa? Street. Jadi diikuti street. Kalau at itu dia diikuti nama tempatnya teman-teman di mana. Misalkan kalau saya bilang saya di apa namanya? Misalkan saya di sekolahan misalkan. Saya bilangnya I'm at school. Sebenarnya pakai in juga boleh, tapi artinya nanti saya di dalam kayak gitu. Tapi at itu maksudnya di sekitarnya bisa, di dalamnya bisa. Intinya di situ, di area situ. Ya, jadi dia merupakan ke area atau biasanya diikuti nama tempat yang spesifik yang kecil. Misalnya I am at apa ya? Misalkan Ramayana. Nah, itu pakainya at, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Silahkan terakhir dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, dan Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata absorb. Itu verb 1. Subjeknya adalah organisms. Ya, kata bendanya di organisms-nya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap.
Oke. Nah, tapi di situ setelah kata absorb itu objeknya ada dua, yaitu radiokarbon atau carbon 14 dengan their existence. Ini nggak bisa dibiarkan kalau dua dua objek seperti ini, sedangkan absorb hanya butuh satu objek. Berarti objek kedua harus kita rubah menjadi keterangan, caranya di titik-titik tambahkan preposisi. Nah, sayangnya teman-teman pilihan A, B, C, D itu semuanya preposisi. Kalau ada cara seperti ini ya sudah artikan aja satu-satu. Oke. Yang alfa, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon keluar hidup mereka atau keluar keberadaan mereka. Nggak enak ya, teman-teman. Kalau yang bravo, seluruh makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai hidup mereka atau mengenai keberadaan mereka. Nggak enak juga. Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar atau di sekeliling keberadaan mereka atau hidup mereka. Ada yang bikin nggak enak, tapi masih nyambung, tapi ada yang nggak bikin, ada yang bikin nggak enak, yaitu kata constantly. Constantly itu artinya terus-menerus, teman-teman. Jadi ini bukan ngomongin tempatnya, jadi tapi ngomongin waktunya kayak gitu. Kalau yang delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Nah, yang paling enak adalah yang delta ya. Berarti jawabannya adalah delta. Seperti itu. Jadi masuknya ke makna, teman-teman, atau konteks. Nah, itu tadi adalah materi mengenai adverb atau keterangan ya. Keterangan ini memang jarang keluar, tapi ya gitu, teman-teman. Karena jenisnya juga banyak sekali keterangan. Saran saya diingat-ingat aja kalau dia sebelumnya titik-titik sebelum kata benda atau dia masih masuk ke dalam cakupan kata benda dan fungsinya di situ memang subjek atau objek, jangan untuk tidak dirubah berarti adjektif. Tapi kalau kita diminta untuk merubah kata benda di situ menjadi keterangan karena sudah ada subjek sama objeknya, sudah lengkap kalimatnya, ya sudah kita harus masukkan preposisi, atau kalau nggak gitu kita kalau katanya itu menjelaskan kata sifat, kata kerja, ininya selain kata benda. Nah, itu berarti fungsinya adverb. Seperti itu. Walaupun adverb juga bisa menjelaskan kata benda, tapi itu jarang sekali ditanyakan di TOEFL, teman-teman. Nah, itu tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, saran saya nanti ketika teman-teman ada waktu, latihannya dikerjakan untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Dan ketika ada yang ingin ditanyakan, langsung japri saya. Nanti saya jelaskan lewat WhatsApp. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya, teman-teman. Thank you so much for having me today. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ted. All right, guys. See you next time and have a great day.